Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kemurahan Tuhan selalu mengiringi kehidupan kita. Tema renungan siang hari ini adalah tetap lakukan yang baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Siang ini kami mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perbuatan baik dalam tema kali ini berkaitan dengan kemampuan melakukan yang baik di tengah peningkatan kuantitas komunitas yang diwaspadai. Berbicara dengan kuantitas, pasti berkaitan dengan jumlah yang bisa dihitung secara pasti dan diskrit. Kuantitas isu bisa negatif, bisa juga positif, tergantung situasi dan cara berpikir orang yang peka terhadap kuantitas tersebut. Misalnya disebut berhasil karena orang tersebut memiliki capaian dengan kuantitas yang banyak. Disebut kaya karena memiliki harta yang jumlahnya banyak. Terkenal karena banyak kenalan, pengikut atau pengagum. Di kalangan gereja pun demikian. Kuantitas jemaat bisa dinilai sebuah keberhasilan pelayanan kepada Tuhan dengan jumlah jemaat yang banyak. Satu keluarga, suku, atau bangsa semakin besar karena jumlah penduduknya banyak. Bagi pemilik kuantitas yang banyak, hal ini akan baik. Namun, bagi orang lain, kuantitas tersebut bisa menjadi suatu tantangan, bahkan dijadikan sebagai objek kontrol karena ada hal yang ditakutkan pada masa selanjutnya. Alkitab pada Keluaran 1 ayat 7 mengatakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ada sebuah kekhawatiran bagi raja baru yang tidak mengenal Yusuf di Mesir pada saat itu, sehingga raja mengatakan,
marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Sebelum Musa lahir, Raja Firaun telah memerintahkan untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir melalui para bidan atau melemparkannya ke sungai Nil. Apa yang bisa kita lihat dari bacaan itu? Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang takut kepadanya untuk mengulurkan kebaikan hatinya menolong orang. Sikap kebaikan hati pada diri bidan Shifra dan Pua adalah salah satu contoh. Bidan-bidan ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka menyelamatkan bayi laki-laki yang lahir. Pada bacaan Keluaran 2, juga kita bisa jumpai orang yang baik hati melalui putri Raja Firaun yang menaruh belas kasihan kepada bayi laki-laki yang ada dalam peti di tengah-tengah teberau. Putri Firaun memanggil dayang-dayangnya dan menyerahkan bayi tersebut kepada ibunya untuk menyusuinya. Bayi itu pun selamat dan tumbuh besar. Tuhan akan menggerakkan banyak orang untuk melakukan yang baik dan mengulurkan tangan untuk menolong orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Ada putri Firaun, ada dayang-dayang putri Firaun, ada kakak anak tersebut, dan tentu ibu bayi itu sendiri. Sungguh di luar nalar kita sebagai manusia biasa, tapi itulah kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Umat Israel menderita sebagai budak di Mesir, tetapi Allah mendengar jeritan mereka dan memilih Musa untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pelajaran yang menarik dari tema ini adalah penyerahan atas penderitaan dan terus berusaha. Ketika ibu bayi ada dalam kesulitan dan ketakutan, dia tekun berusaha. Beberapa hal yang dilakukan adalah menyembunyikan bayi selama 3 bulan, lalu menyiapkan sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala ter, dan meletakkannya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Resiko yang sulit dipahami dan entah apa yang dipikirkan oleh ibu tersebut pada saat itu. Tetapi bisa kita baca, ada penyerahan dan usaha yang dilakukan. Di tengah kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran, Tuhan pasti siapkan orang-orang terbaik untuk memberi pertolongan. Walaupun orang menjalani hidup dari sudut pandang diri sendiri, namun selalu ada orang lain yang menyediakan dirinya untuk merasakan betapa berartinya hidup. Setiap kita terpanggil untuk tetap melakukan yang baik, tentu dengan banyak cara, melalui penglihatan ataupun melalui pendengaran. Mungkin kita bisa melihat dan mendengar jeritan orang lain sekalipun mereka tidak bersuara. Meringankan beban atas jeritan orang lain, jeritan itu pun akan didengar oleh orang lain. Dan Tuhan akan memakai orang tertentu untuk meringankan penderitaan tersebut. Mari selalu memberikan yang terbaik. Dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.